Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aduh balik lagi di Mendadak Podcast. Karena hampir udah berapa lama tuh kita Bam? Kita nggak podcastan lagi nih. 2 bulan ya. 2 bulan apa 2 tahun? 2 bulan. Kita tuh udah jarang podcast karena ada sesuatu hal. Karena emang si Ibam sibuk banget. Lo sibuk banget sih Bam ya? Sibuk syuting, wah banyak jobs, banyak duit juga. Hari ini kita podcast bareng salah satu. Emang udah lama banget sih kita pengen ngundang si orang ini ya Bam. Cuman hari ini baru ada kesempatan, baru ada waktu juga. Disco Randa. Halo. Lu jangan gugup dong, biasa aja. Gila, apa kabar nih Disco Randa? Alhamdulillah baik-baik. Mungkin Disco Randa lebih, kalau gue sih tahu dia udah lama tuh. Cuman lebih ke, lu vokalis band atau apa sebenarnya? Pertama sih gue vokalis band. Oh vokalis band. Boleh disebutin nggak? Bandnya? Pertama itu gua mulai ngeband dari SMP sih. Dari SMP gua. Serius tuh SMP? Iya, gua mulai basicnya sih nyanyi. Okay. Basicnya sih nyanyi karaoke antar kampung. Waktu itu SMP lu bawain lagu apa itu? SMP gua masih bawa lagu yang ke genrenya Malaysia. Oh, Malaysia. Karena emang waktu itu lagi hits banget ya? Iya, suara gua kan tinggi dulu. Masih kecil. Oke. Terus kesininya kenal sama teman yang lain, main band bareng. Band pertama itu namanya Angan. Oh Angan. Angan band, si Iman, si Chandra segala macam. Nah itu ada, kalau dulu sih bukan manajemen ya, perkumpulan gitu di satu rumah, namanya Panglima. Dari situ kita ngeband sampai sekarang. Kalau nama Panglima emang udah nggak asing lagi di waktu itu ya Anda ya. Dan sekarang lu sibuk apa nih sekarang? Gue sekarang sibuknya pertama sih kerja. Oh kerja. Kalau boleh tahu kerja apa selain seperti yang sekarang? Biasalah kita nguli-nguli. Oke, nguli penting dapat duit ya. Iya. Jadi lo sebutan Disco Randa. Disco Randa. Disco Randa. Kenapa punya ide untuk namain disco di depan? Sebenarnya ini lama dulunya. Dulu sebenarnya nama Disco Randa ini Sukaranda dulu. Oh, tapi diganti. Karena posisinya ada di band Sukajaya. Oke. Nah, itu jadi mulai dari 2021 pertama kita Disco Randa ini terbentuk ya tour mini tour itu. Mini tour sama hybrid teori, makanya terbentuk Disco Randa. Jadi lo ngisi dua-dua juga? Enggak, oh, kalau hybrid, Disco Randa cuma satu manajemen. Oke, jadi Disco Randa itu yang gue tahu kalau di medsos kan lu banyak banget ini ya, sering tampil lah ya, gitu ya. Alhamdulillah. Kayak dibilang DJ bukan DJ gitu bukan enggak? DJ. Tapi namanya Selector. Iya. Atau kalau lebih gampang dimengerti itu pemandu lagu. Nah, segitu loh. Gitu lebih ya? gampangnya. Oke, pemandu lagu. Nah, lu lebih ke lagu apa? Maksudnya lebih ke jenis genre apa? Iya, kalau genre sebenarnya dari 90, 2000-an itu yang seperti kayak lagu anak sekolah gitu, yang jadul-jadul lah, yang kayak 80-an. Lagu 90-an, awal-awal 2000-an berarti ya. Kayak tembang jangan Tembang juga masuk. Tembang nostalgia masuk. gitu ya. Oke. Lo dibikin lebih kayak lebih ngedisco aja gitu ya. Iya, lebih ngedisco aja. Oke. Kenapa lebih memilih jenis lagu nostalgia daripada lagu-lagu yang kayak baru sekarang kayak EDM gitu kan? Bisa kan ya EDM juga kan? Karena gue ngerasa di Pangkal Pinang ini khususnya Bangka Belitung belum ada yang seperti yang selektor kayak gue lah istilahnya gitu. Jadi intinya lo di Pangkal Pinang cuman baru lo doang gitu ya? Iya, kemungkinan ya. Lebih memilih itu kayak lo ngerasa banyak itu nggak antusias dari yang nonton atau kalau dari pertama sampai sekarang sih alhamdulillah banyak sih antusias dari teman-teman maupun media sosial ataupun dari teman-teman perkumpulan, alhamdulillah antusiasnya dukung support. Biasanya mereka lebih ke itu nggak, gue pengen lagu ini dong pas lo tampil nih. Ada banyak seperti itu. Oke. Keren juga berarti ya. Alhamdulillah. Kalau rate-nya berapa tuh Nda? Kan siapa tahu si Bang mau nikah gitu kan, kalau apa namanya apa sih namanya ngisi yang di wedding yang main band itu apa sih namanya, wedding singer gitu kan ya. Iya. Siapa tahu lo bisa undang si disco Rada singer gitu. Iya disco singer. Kira-kira baru lagi itu buat gue aja kayaknya Nda. Ntar bisa gue WA lah.
Japri ya berarti ya. Iya, rahasia Ya perusahaan. kalau temen harga teman Iya. gitu kan, kalau orang asing harga asing bro. Iya, gitu. Mungkin bisa cerita sedikit nggak pengalaman lo nih bisa sampai jadi selektor? Pengalamannya sebenarnya kita itu enggak, gua sebenarnya waktu dinamain Sukaranda itu sebenarnya lip sync doang. Nah, lip sync. Live dari Instagram. Cuman gua pikir-pikir nih enak banget main kayak gini nih. Kalau tahu ya, kalau tahu. Makanya gua belajar dengan sampai digantinya Discoranda. Akhirnya belajar, alhamdulillah seperti ini. Bisa sampai kayak Iya. gini. Jadi lo ngerasa lebih nyaman yang Lebih seperti nyaman, ini daripada vokalis band gitu. Betul. Enggak juga. Oh enggak? Enggak juga. Nanti diprotes sama manajer lo. Siapa tadi manajer lo? Oka. Oh iya itu. Nggak usah disebutin. Oh, jangan disebutin. Inisial aja. Nah, suka duka. Suka dukanya gua sih Yang penting yang duka dulu deh. dukanya selama main di Discoranda ya, gitu maksudnya. Iya. Dukanya sih kalau misalnya pernah gua main antusias teman-teman maupun yang dari luar juga sibuk main HP, ada yang sibuk ngegame. Jadi menurut gua sih agak kecewa, cuman profesional lah namanya bekerja kan, ya gitulah. Tapi Paling gitu aja dukanya. Sempat bikin lo kayak ngerasa Nggak nyaman juga, ya, nggak nyaman mainnya gitu ya. nggak nyaman ya. Atau mungkin lo salah tempat gitu kan. Betul. Lo pernah ngerasa salah tempat nggak buat perform? Sebenarnya sih nggak pernah berpikiran seperti itu, cuman ya karena karakter orang kan beda-beda, penonton juga beda-beda. Makanya kita dan dari gue sendiri harus memikirkan cara gimana mereka asik, Betul. have fun, Buat gimana gitu. menghidupkan suasana. Iya. Jadi lo punya trik sendiri buat Punya trik sendiri. Apa tuh kalau boleh tahu? Kan beda-beda. Masih rahasia. Rahasia. Oke, rahasia. Udah berapa kali lo perform sejauh ini? Nggak? Puluhan lah paling. Oh, puluhan. Puluhan kali. Lo tertarik nggak sih menekuni bidang lain selain ini? Kalau sekarang sih belum memikirkan untuk menekuni bidang yang lain. Ya, kita kalau gue sih pengennya belajar dulu lah, Lebih mendalami aja iya, gitu iya, ya. mendalami aja. Mungkin nggak cuma stuck di situ aja, mungkin lo pengen yang lain lagi, tapi Iya, masih di Discoranda masih ini. Discoranda, iya. Oke, jadi nama Discoranda menurut lo bawa hoki nggak sih buat lo? Biasanya kan, gue potong maaf ya. Biasanya kan orang kalau ngasih nama buat diri sendiri gitu kan, Oke. nama-nama yang kayak apa sih namanya? Nama lain nih, nama samaran. Nah menurut lo Discoranda sedikit bikin hoki nggak buat lo? Dari dulu sampai sekarang sih udah satu tahun ini hoki sih. Hoki ya? Alhamdulillah hoki. Oke, mantap. Jadi kita tuh lebih ngebahas ini sih sebenarnya, mesti ngebahas siapa sih Discoranda itu, terus apa sih Discoranda itu, kenapa gitu kan? Iya. Dia tuh siapa? Jadi kita lebih mengulik itu sebenarnya. Selama ini ada haters nggak buat Discoranda? Haters, setahu gua sih nggak ada. Oh, sampai sekarang nggak ada? Iya, sampai sekarang nggak ada. Cuman nggak tahu sih ya, kalau di belakang sih nggak tahu. Oke. Cuma sampai sekarang yang gua temuin belum ada sih. Lo baca komen di medsos, mungkin nggak ada yang Nggak ada. bagus Cuma deh nggak kalau tahu gitu. dah ya yang di belakang. Iya, tapi kalau misalnya lo nemuin haters di medsos atau Gimana caranya tuh? iya betul, nanggepnya gimana? Gue pengen tanya sama lo, gitu. Karena kan lo kan sekarang termasuk public figure lah ya di Pangkal Pinang. Karena belum pernah dan ditanyain kalau misalnya pun ada, gua mah bodo amat dah. Bodo amat ya. Bodo amat lah. Yang penting lo tetap jalan terus. Tetap gitu jalan kan. terus ke depannya. Ngasih cuan juga. Betul. Toh lo nggak ngerugiin siapapun Iyalah, gitu kan. janganlah. Jangan Oke. dengerin orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Betul sekali. Dan story-nya dia kalau di pribadi itu ya selalu nge-share yang nah, impian lo yang belum tercapai sampai saat ini apa? Kalau boleh tahu lo punya cita-cita nggak masih kecil? Cita-cita jadi bukan, jadi tentara cita-cita. Oh, jadi tentara. Cita-cita jadi tentara, ngikutin jejak kakek juga kan. Oh, kakek purnawirawan berarti dari ya? ibu. Oh, oke. Dari ibu kan itu tentara dulunya. Dulu itu kan Tapi berjalannya waktu, cita-cita mah berubah. yang penting niat aja, ngebangun dirinya gimana, terus bermanfaat bagi orang banyak aja udah. Jadi impian lo yang belum tercapai kira-kira? Lo sama kayak temen gue. Nikah dulu dah. Lo ntar
sharing aja nanti sama Ibam. Kalau emang lo cari mau kayak gimana tuh? Enggak sih. Atau emang belum ada pikiran buat kesana? Udah ada pikiran nikahnya udah ada. Cuman belum menemukan gitu. Kemungkinannya begitu sih, belum menemukan. Bukannya gue yang milih-milih, bukan. Tapi ceweknya yang milih gitu. Ih, maybe. Oke, itu nah untuk kita sekarang ngebahas ke bagian medsos ya. Oke. Menurut lo medsos penting apa sih, Ndak? Buat lo sendiri pribadi Penting dan banget. karir lo. Penting banget dikarenakan media sosial itu jadi orang yang nggak tahu jadi tahu. Dari Discoranda itu, contohnya Discoranda kemarin pas pertama kita mini tour bareng hybrid di 4 tempat, Pangkal Pinang, Sungaliat, terus balik lagi main di satu kafe. Itu responnya kurang. Coba teman-teman yang kenal doang, yang pergi pengen komunitas, nonton, ya. circle Ya. aja gitu. Nah, Ndak, menurut lo media sosial penting nggak? Penting banget. Sepenting apa sih kalau buat lo sendiri? Kalau gue sih bisa mencontohkan pas Discoranda. Nah, pertama kan kita mini tour itu sama hybrid di 4 tempat dari Pangkal Pinang, Sungaliat, terus balik lagi main di kafe-kafe. Antusiasnya itu belum ada. Belum ada. Jadi pas kita tampil tuh teman-teman doang, circle yang biasa kita nongkrong doang yang hadir, nggak ada yang teman-teman dari luar. Gua punya ide apa gua DM satu-satu nih dari Discoranda nih, gua buat undangan sebagus mungkin. Ya, apakah itu bisa menjamin gitu loh. Gua pikir begitu kan pas 1 hari sebelum gua pengen deh satu-satu nih ratusan orang kan, ratusan orang, dan alhamdulillahnya malam tampil itu rame banget sampai sekarang begitu. Itu trik lo sendiri ya? Iya, trik gue sendiri. Lo ngundangin banyak orang buat ada di acara itu. Ya bagus sih ya. Memang kita sedikit berkorban ya untuk itu ya. Capek banget. Tapi sekarang gimana? Sekarang masih seperti itu. Masih seperti itu. Ya nggak apa-apa sih kalau menurut gue itu masih positif ya. Dan juga bakal dilihat orang juga kan di story, di feed. Wah, ini siapa nih gitu kan? Penasaran nih gitu kan? Iya, betul. Gue setuju kayak begitu tuh, setuju banget nih. Nah, cara lo berinteraksi dengan followers, nah itu tuh lo nge-share ke orang yang baru atau semua teman-teman? Orang yang nge-follow di Discoranda gue undang salah satu. Yang nggak kenal lo kasih gitu? Yang nggak kenal juga kadang gue kasih. Nah, tapi untuk sekarang yang baru kenal gua kasih, yang nggak kenal sering ketemu di jalan, ataupun yang kenal sering ketemu di jalan gua kasih tahu doang. Oke. Jadi cara lo berinteraksi dengan followers lo seperti itu berarti ya. Dan lebih enjoy ke medsos yang mana nih? Kan medsos kan banyak tuh. TikTok. Terus ada YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp. Tapi emang semuanya penting banget sih penting banget. Nah, untuk lebih ke karir lo aja gitu. Gua di Instagram. Oh, Instagram. Untuk sekarang di Instagram. Jadi lebih menjamin Instagram ya? Iya. Lebih semua deh gitu ya. Nah, mungkin sekarang punya acara atau rencana nggak untuk tahun baru? Lo tampil di mana? Kalau tahun baru, alhamdulillah udah di booking. Udah di booking, udah ke cewek gua. Open BO dia. Dia open BO coy. Alhamdulillah sih ada juga banyak yang mau suruh main tahun baru, tapi udah di booking duluan jadi. Di mana tuh kalau boleh tahu? Kan biasanya kan yang nonton penasaran gitu kan, abis nonton podcast ini gitu kan, aku pengen nonton di Discoranda gitu. Di mana? Boleh dibilang di sini? Ya enggak apa-apa kan? Boleh lah. Tahun baru gua tampil di Indigo, teman-teman. Indigo, kita siap podcast kalau diundang. Paradisco. Hah? Klien kita. Oh, klien juga? Iya. Nanti pas gua main di Indigo tahun baru nih. Jangan lupa. Nanti lo tag aja nama Indigo di podcast kita gitu kan, Discoranda. Jadi nanti yang ngisi di tahun baru gitu kan. Bener kan? Pas banget ya. Gue star dong dia berarti kan. Nah, pesan lo buat yang nonton, yang pengen kayak karir kayak lo gitu kan. Maksudnya yang pengen jadi selektor tadi ya. Nah, gimana tuh? Pesan gua sih pertama
kalau lu punya kerjaan jangan ninggalin kerjaannya dulu. Niatnya aja mau kemana, lu diri sendiri mau kemana, kreatif lu mau kemana, basic lu di mana, lu niatin aja. Pokoknya niatin sampai benar-benar lu ada di titik yang benar-benar gue udah enjoy nih, gitu aja sih sebenarnya. Berarti menurut lu pribadi Discoranda itu bukan kerjaan utama ya, Nda? Betul. Cuman hobi tapi menghasilkan uang cuan, gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Kita balik lagi di Mendadak Podcast, teman-teman. Lu bisa follow nanti kalau penasaran langsung di follow aja nama YouTube Sonora FM Bangka. Di situ tuh ada folder podcast kan? Di situ tuh banyak banget nih, jadi tuh lo tinggal follow aja. Lo bisa komen juga mau ngundang siapa di bawah ini nanti ya. Kayak banyak aja yang nonton, yang lain maksudnya. Nah, tapi jangan lupa lo sebar-sebarin nanti. Iyalah, kan? ntar gue bakal Lo kan banyak ini nih, banyak adik-adik. Banyak adik-adik dia, gila. Banyak banget adik-adiknya. Lo kalau dia tampil, abis perform, story-nya titik-titik udah ngelain Aukarin. yang repost cewek-cewek semua. Lu kalau mau kenalan sama cewek-cewek sama dia aja banyak. Nah, cewek-cewek. Nggak dikunci, follow aja Discoranda. Discoranda. Nah, lo sendiri sebenarnya Discoranda itu lo sendiri atau emang ada yang ngebantu di belakang lo atau punya manajemen? Pertama pas gue cerita pas di Sukaranda ya. Pas Sukaranda itu kemarin dulunya sih sebenarnya temen yang ngidein, ada 3 orang temen yang ngidein, mendingan lu buat di Sukaranda, coba kan lu vokalisnya Sukajaya pasti rame nih. Nah, berjalannya waktu di Sukaranda mini tour, lagi-lagi gue cerita mini tour sama Hybrid Theory band, ada band salah satu band. Selesai dari mini tour, kita fokusnya ke satu manajemen. Jadi ada yang ngatur jadwal manggung, ada yang ngelola keuangan segala macam begitulah. Oh, ada yang ada yang megang gitu ya. Jadi gua nggak sendirian. Oh, gitu. Kan di Discoranda di Instagram itu ada bio kontak personnya si Oka. Oh, si Oka. Jadi dia yang ngatur semuanya. Gitu. Bapaknya Gwen ya. Bapaknya gue. Buah anggur yang tanpa biji. Kalau Hana durian aja. Ada durian ya. Nah, Okay. Lo pernah milih-milih nggak sih kalau mau tampil? Kalau ada yang ngundang nih, bisa nggak? Lo nggak bisa? Atau lo ngeliat dari mana sih? Maksudnya, lo milih-milih nggak itu aja deh? Sebenarnya ke guanya nggak milih-milih. Apalagi misalnya orang langsung hubungin manajer kan. Lu bisa nggak main di sini? Sebenarnya nggak ada yang milih-milih. Cuman keterbatasan waktu gue sama pekerjaan. Oh, takutnya pas ada orang minta tanggal segitu, guanya nggak bisa kerja. Gitulah. Jadi lo mau nggak mau harus menolak ya? Iya. Bukan menolak rezeki ya, tapi memang terbentur sama pekerjaan. Karena emang di Discoranda ini ada pekerjaan lain selain ini. Jadi memang harus jauh-jauh hari sepertinya ya. Harus. Jadi kalau yang gua cancel, maaf ya teman-teman. Ya, maaf, siapa jangan tuh marah yang kira-kira pernah di cancel sama Discoranda, lo komen aja di bawah, nggak apa-apa. Maaf ya. Nah, nama Instagram lo apa nih? Kasih tahu sama teman-teman. Nama Instagram apa? Discoranda. Oh, Discoranda. Tapi lu punya Instagram pribadi kan? Ada. Rahasia gitu. Apa mau dikasih tahu juga? Enggak rahasia juga sih. Orang-orang juga udah pada tahu sih. Singgah sana. Tadi kan lo ngebahas Sukajaya. Masih jalan gak sih sekarang? Sukajaya itu sekarang sih masih jalan. Cuman orang yang mengundang itu takut-takut. Khusus band ya. Khusus band gue ya. Ya takutnya. Kalau untuk, maaf nih, potong ya. Takut kalau ada kompetisi gitu ya? Kalau ada festival atau gimana? Kalau Sukajaya itu kalau manggung, waduh, itu kayaknya belum ada yang bisa bayar sih. Belum ada yang bisa bayar? Mahal sekali. Yang bikin itu mahal siapa? Ada, manajernya. Lo tanya sama manajer, kenapa sih harus mahal gitu? Gue pengen tahu deh, lo nggak tahu kenapa? Orang lagi BU. Manajer. Kak, lo harusnya datang ke sini. Kalau lo datang ke sini, gue bisa tanya sama lo di belakang nanti, atau live juga kita bisa tanya, Kak. Jadi lebih tahu jawabannya apa. Yang ngundang Sukajaya yang pernah gagal kan tahu jadinya. Betul sekali. Bener, maaf kan? Ya kalau yang suka sama Sukajaya, maaf. Tapi memang sih nama Sukajaya emang udah ini ya. Alhamdulillah. Udah banyak dikenal sama orang juga. Balik lagi di Mendadak Podcast, masih bareng Discoranda. Oke. Nah, kita kan udah setengah perjalanan buat ngobrol ya. Perjalanan, oke.
Lebih baik kita ngobrol aja kayaknya. Nah, selama ini kan lu banyak perform di berbagai tempat. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, mungkin ada 2 pertanyaan sebenarnya. Tempat yang sama pernah gak sih buat calling lu lagi gitu? Tempat yang sama pernah. Ngulang gitu? Pernah. Oh, pernah. Pernah. Berarti Karena kan sempat di kontrak 1 bulan juga di situ. oh, selama 1 bulan penuh Iya, lu main di situ? satu manajemen sama bandnya juga hybrid. Gitu. Oke. Nah, menurut lo yang paling berkesan selama manggung? Ya, maksudnya berkesan yang, nah ini nih vibes yang gue cari gitu. Oke. Gue pengen gue manggung yang seperti ini Oke. gitu loh. Sebenarnya tempat berkesan tuh semuanya sih menurut gue berkesan. Cuman berbeda apa yang Ayu bilang tadi kan. Vibes-nya gitu ya. Iya. Tapi kalau ditanya seperti itu, bingung sih sebenarnya jawabnya apa. Oke. Cuman yang paling ngena banget di hati gua, terus mainnya enak, terus crowd-nya juga teman-teman atau enggak yang lain juga kena. Di Indigo sih sebenarnya. Ah, itu kan karena lo pengen ngisi aja buat malam tahun baru, enggak? Beneran di Indigo sih Oh, di sebenarnya. Indigo. Di Indigo. Karena kita pas mini tour di Indigo juga mainnya. Oh, mini tour di Skoranda berarti? Iya, di Skoranda sama hybrid. Oke. Iya, iya. Oh, sama-sama di situ ya. Ya pernah gue lihat story lo juga dulu waktu sih. itu. Ya. Oke. Dan kalau lo pernah ngerasa bad mood nggak gitu nggak? Pas lo Pernah. perform, lah lagi bad mood gitu kan? Pernah. Tuh ngakalinnya gimana? Kan kalau orang ngerasa lagi bad mood, hati nggak enak, pikiran nggak Iya. enak. Kalau ngelakuin apapun juga nggak enak gitu kan? Iya. Kayak ada yang terhambat gitu kan. Tapi mau nggak mau, kita harus tetap profesional. Harus Kayak gue gitu kan, profesional, kalau siaran di radio gitu kan, lagi banyak pikiran sama Nesta. Kok Nesta? Lagi banyak pikiran, gak enak hati gitu kan. Kalau ngomong kayak jadi beban gitu kan ya. Iya. Kayak ngomong kayak, malas banget, cuman harus tetap dibawa ceria gitu kan. Ya gimana nggak bete, mancing-mancing nggak dapet ikan. Dari pagi, dari pagi. Lo mesti dapet ikan, dapet 2, kemarin dapet 2, jadi gue happy gitu kan. Betul, ini mancing nggak guna, betul. Ini percakapan yang dia sama gue tahu. Gue tahu. Nah, gimana tuh nggak lo bad mood? Kalau gue sih sebenarnya bad mood pas sebelum main itu sebenarnya udah ada beberapa kali. Cuman cara mengantisipasinya sebenarnya nggak ada obat. Itu Ya, betul. maksudnya gue gini. Jadi pas main tuh pas main gue ngeblank gitu loh. Hampir 1 lagu itu habis. Sebenarnya kan udah pertengahan udah gue cut kan. Gue blank. Ada temen, wah ayo aku yang di depan. Wah gue baru wah nih nggak asik nih. Nah jadi gue cara mengantisipasinya nggak bisanya di crowd ya kalau nggak gue maju ke depan atau nggak gue pilih lagu yang menurut gue asik dulu buat gue nya. Iya, betul. Lo sendiri yang asik. Lo sendiri, Iya. gue sendiri. Jadi pas gue udah nyaman, mood gue udah naik, udah mantap, baru hajar di. Berarti lewat gitu aja. Iya. Oke. Kita langsung aja tanya ke Diskoranda yang masih di podcast Sonora FM Bangka. Mendadak podcast. Ya, mendadak podcast. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tempat yang berkesan buat lo kan. Oke. Udah dijawab tadi ya. Berdirinya Diskoranda. Aduh, lupa tanya tadi. Berdirinya Diskoranda itu di 21 Maret 2021. 2021. 1 tahun lebih lah. Oh, 1 tahun lebih berarti Iya. ya. Dari situ kan lo banyak manggung kemana-mana gitu ya. Alhamdulillah. Lo jadi artis ya. Iyalah, Iya. kalau nama Diskoranda udah dipanggil-panggil, Iya, udah di calling buat perform ya. Kalau menurut gue sih udah jadi artis ya, artis. Gitu. Artis. Oh, lu nanya. Nah, orang yang paling inspirasi buat lo ndak? Kalau kita ngomong ke musisi deh, mau musisi luar, musisi lokal, bebas. Kalau yang ke Diskorandanya sih, gue lebih terinspirasi ke Disco Pantera sih sebenarnya. Oh iya, Disco Pantera. Iya. Nah, gue tuh udah punya feeling. Iya. Ini anak kayaknya ngefans sama Disco Pantera. Nih. Iya. Ya kan? Nah lu punya, kalau Disco Pantera kan kostum lebih ke ektis ya. Iya, betul. Dia lebih kayak pakai betul, apa betul. sih? Jas SKJ gitu ya. SKJ, Ya kan? terus pakai celana pendek, terus pakai topi yang kincir-kincir angin itu. Iya, betul. Nah, itu kan lu juga biasa kalau tampil unik-unik juga kan. Lu lebih ngerasa nyaman yang kayak gimana tuh enggak? Kalau gue sih ngerasa nyaman selama manggung ini sih sepertinya
pakai yang setelan seperti inilah. Karena Yang penting lo nyaman aja gitu ya. Nyaman. Gue pernah Karena pakai baju Spiderman waktu itu. Lu nggak panas tuh? Enggak. Gerah banget. Wah, enggak. Di mana? Oh, lu tahu? Tahu dia. Lu pernah ketemu sama dia sebelumnya? Enggak. Tahu berarti ya? Iya, alhamdulillah. Oh, terima kasih banyak. Aduh, kita ambil satu. Ambil Kita satu. Ambil basis. gratis. Ambil gratis. Terima Oh, kasih. jadi lo pernah pakai kostum itu? Lo nggak usah Pernah. gerah kali ya? Pakai Karena kan, kostum Wiro Sableng juga pernah. wah itu tuh keren tuh. Lo harus lebih ke situ juga kayaknya oke tuh, Nda. Gua pokoknya kalau misalnya ada kostum seperti itu, gua mau pakai. Iya, Terus kayak gua pakai cosplay gitu. iya cosplay bener. Pengen Si gua pakai. apa satunya? Si buta dari gua hantu. Yang Iya. pakai apa sih tadi? Apa kimochi ya gitu ya. Kimo. Itu Kera, tuh. kera, Nah, monyet ya. Monyet. Lo ngomong monyet nggak usah ke gua dong, Nda. Kayaknya tuh lucu kan, ya kan? Lo cosplay yang kayak gitu lucu tuh kan 90-an banget tuh. Betul, Film-film yang kita tonton. iya. Kayak lo cosplay Si buta dari gua hantu. gua hantu sama ini nih apa? Salah 008. Iya, Panji Millennium juga, Millennium. ya kan? Sama Power Rangers juga. Keren tuh. Keren. Mungkin lebih ke susah nyari kostumnya kali ya. Gua pengen sih sebenarnya kedepannya pengen pakai yang Ultraman. Iya betul, yang Cuman gue pikir pakai helm Wah. mainnya gimana? iya betul, lu ntar mesti gitu. loncat-loncat, Iya, mesti banyak loncat. bergerak, itu salah satu sih. Iya. Lu bawa AC aja ke dalam badan bisa. Nah mungkin yang nonton lu pengen komen, tapi gue pengen minta komen yang positif ya. Iya. Kalau komen negatif tuh kayak bikin apa sih? Enak lah, hati ini enak. Dan kayak langsung, apalagi tipe gue tuh tipe yang gampang banget termakan omongan. Betul. Ya kan? Bahaya ini Bahaya. orang-orang yang bahaya. Bahaya tuh. Heeh. Nah, mungkin lo pengen si Randa ini pakai kostum apa gitu. Iya, Terus langsung. yang harus bagaimana? Nggak Request apa-apa kan? aja, Lo ngasih request aja. masukan Iya, nggak nggak apa-apa. apa-apa. Kritik juga nggak apa-apa. Kritik Kritik juga yang nggak membangun apa-apa. tapi gitu. Dan tadi orang yang inspirasi di siapa? Disco Pantera. Disco Pantera, betul. Support keluarga. Tapi kalau lo kayaknya support keluarganya emang rock and roll semua sih emang ya. Kalau nggak support nggak mungkin dia bisa sampai sekarang dong, ya kan? Alhamdulillah. Keluarga mah sampai sekarang pokoknya lu yang positif aja, yang penting jangan macem-macem. Kalau lu main manggungnya di klub malam ya hati-hati aja. Ya itu memang ini ya. Lu Tapi bisa mawas diri lah katanya begitu. sehat. Alhamdulillah sehat. Nyokap sehat ya? Bokap sehat. Halo tante, sehat-sehat ya tante, anaknya aman kok, Amin. aman di tempat yang aman tante. Orang yang punya peranan penting di sekeliling lu siapa Anda? Peranan penting sih sebenarnya gua males nyebutin orang gua sih. Gue tahu siapa manajer lo. Iya. Dia lagi. Dia yang Itu emang anak idealis banget tuh. Yang bener-bener ngebantu lah sampai di titik sekarang, ngebantu. Nge-support lo gitu ya? Iya, bantu juga. Ada juga yang satunya teman Feby ada juga. Oh, Tapi overall semua support apapun itu kedepannya pokoknya support dah. Yang penting ada kedepannya itu ada yang baru. berarti emang circle lo sendiri dikelilingi sama orang-orang yang positif Siap, ya. betul sekali. Dan banyak yang musisi juga kan? Betul sekali. Kayak nggak tahu gitu kan, pura-pura nggak tahu. Cuma satu yang mancing Nesta itu loh. Lo punya pesan apa sama Nesta? Loh kok jadi tema kita Nesta gitu kan, enak aja. Nama Nesta langsung bersin-bersin. Oke. Ya, mancing. Mancing aja berapa dapur. mancing kepala. Hari ini mancing aja berapa? Asalnya mancing amarah aja, coy. Yang penting Ya kan? dapur Ngebul. gebul. Oke. Mau digoreng, dibakar, Oke. tetap berasap. Gitu. Betul. Nah, ini yang terakhir ya, Nda. Oke. Harapan lo apa deh? Tunggu, gue potong ya. Oke. Harapan lo buat teman-teman yang nonton, yang mungkin pengen berekspresi. Lo kan tipe yang lo punya ide nih, lo bebas berekspresi. Gue pengennya begini sampai terbentuk Discoranda. Mungkin yang di rumah juga mungkin punya ide atau apa, mungkin malu, nggak percaya diri buat lebih maju gitu loh. Atau buat pemerintah kita mungkin lebih ke mana nih, ke arah hiburan yang seperti apa gitu. Kalau harapan gua ke teman-teman, kalau gua sih sebutnya Paradisco, oke. Paradisco buat teman-teman Paradisco yang ngenalin gua secara internal maupun eksternal. Gua pesen sih pertama kalau lu punya basic di bidang tertentu maupun misalnya di bidang musik maupun di bidang apalah, yang penting pertama niat. Terus kedua
apa sih, bertemanlah dengan orang-orang yang mengerti keadaan lu, maksudnya yang mengerti dengan basic kreativitas lu apa sebenarnya. Yang penting ada yang support, sepaham ya. Sepaham, yang penting sepaham, bukan berarti lu nggak usah berteman sama orang yang bukan sebasic sama lu, bukan. Maksudnya kalau lu pengen ngelakuin hal apa sih buat diri lu yang lebih baiknya ke depannya, begitu aja sih sebenarnya. Dan untuk pemerintah, tapi sebelumnya Ibam mau tanya, lu kemarin bilang punya pertanyaan buat Diskoranda. Iya, lupa. Jangan lupa dong, biar nambah bahan, Bang. Yang penting niatnya itu lu lebih baik lah ke depannya, pengennya jadi apa, lu pengennya mau seperti gua ataupun ada yang artis-artis yang inspirasi lagi. Ya yang penting intinya niat lu lah yang benar, bisa bermanfaat bagi orang banyak, itu aja sih. Nah, harapannya buat pemerintah kita? Buat pemerintah sih untuk skema musik, maksudnya skema musik yang ataupun dibilang hiburan yang ada di Pangkal Pinang khususnya, kalau bisa sih harus diadain lagi sih, misalnya event-event dari pemerintah ataupun dari instansi-instansi terkait maupun dari BUMN. Itu maksudnya banyak talent-talent yang ada di Pangkal Pinang ini. Talent lokal, DJ, selektor maupun band. Lalu lihat aja setiap malam Kamis, malam Minggu di kafe-kafe Pangkal Pinang gimana sih isinya, teman-teman yang reguler semua kan. Nah, itu harapan saya sih harus ada wadah dan event-event selanjutnya gitu ya. Dan mungkin lebih diberi kesempatan juga buat musisi lokal gitu ya, dari berbagai bidang, berbagai genre juga. Atau mungkin yang suka masak-masak ya nggak apa-apa gitu kan, bener kan? Have fun karena aja. Kan sekarang pandemi juga udah mulai landai, jadi hiburan udah aktif lagi. Apalagi gitu kan. Sekarang gua lihat di Pangkal Pinang khususnya event kuliner makin banyak. Iya, setiap bulan ada. Lu mau promo lumpia? Enggak. Ya, itu betul, kuliner juga banyak. Iya, dan itu maksudnya bentuk support dari buat pemerintah juga. UMKM. Ya, betul, itu bagus. Lebih maju lagi gitu ya. Wah, nggak terasa nih, mendadak podcast udah sampai di ujung. Karena tadi kita udah ngobrol banyak ya, Nda? Banyak banget. Seru banget ngobrol sama Randa, karena kita pernah jadi partner MC. Waktu masih gadis. Itu masih bujang gue, bukan belum. Sekarang emang kita partner MC, dia oke juga loh kalau MC partner, kayaknya jokesnya nyambung gitu ya. Biar gitu ya. Gitu kan, yang penting ketawa gitu. Nah oke, buat Diskoranda, pesan dari gue pribadi buat lo tetap berjaya aja, tetap berkibar, tetap membumi kata orang gitu kan, jangan pernah sombong dan lupa sama teman-teman lo gitu kan. Yang penting lo sukses ya, banyak rezeki, banyak yang ngendorse, banyak yang calling perform, terus apalagi tuh, ya udah itu aja lah. Oke deh, makasih Randa, kita ketemu di kesempatan yang lain ya. Mungkin di acara yang berbeda juga. Siap. Dan buat semua jangan lupa untuk follow, share, dan follow, like, share. Di YouTube Sonora FM Bangka. Lu punya akun YouTube? Enggak, belum. Ya udah, kalau punya kan pengen suruh follow gitu. Oke, bye. Bye.